Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian melihat pria gembel yang disiram air karena penampilannya yang terlihat kotor? Semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Ini dia kisahnya. Dengarkan baik-baik sampai akhir ya. Semoga kita diberikan kelancaran rejeki. Komen amin di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe ya, orang baik. Permisi, saya mau ambil uang. Ucap seorang pria tua dengan pakaian lusuh, wajah penuh debu, dan sendal jepit usang yang nyaris putus. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas oleh seluruh ruangan koperasi. Semua mata langsung menoleh. Beberapa karyawan yang sedang sibuk mengetik berhenti sejenak. Ada yang cekikikan, ada yang menatap sinis. Pak, ini koperasi. Bukan tempat minta sumbangannya, kata seorang wanita muda di balik meja pelayanan, sambil menutup mulutnya menahan tawa. Kalau mau minta bantuan sosial, bisa ke kelurahan. Di sini bukan tempatnya. Pria itu mengangguk pelan. Saya tahu. Saya mau ambil uang saya sendiri. Ada di rekening saya. Cibiran semakin keras terdengar. Seorang manajer yang baru keluar dari ruangannya langsung menghampiri sambil mengibas-ngibaskan tangannya seolah mengusir bau tidak sedap. Astagfirullah. Ini siapa lagi yang bawa pengemis masuk ke sini? Ujarnya lantang, sengaja agar semua mendengar. Tolong satpam, keluarkan. Ganggu suasana kerja. Tapi saya nasabah lama. Uang saya di sini. Saya cuma mau ambil sebagian. Jawab pria itu tenang. Manajer itu tertawa sinis, lalu mendekat dan mencium udara sekitar. Ini tuh ya, bukan soal uang. Lihat diri Bapak. Bau. Kotor. Karyawan saya bisa hilang mood lihat beginian. Tiba-tiba, tanpa ampun, salah satu petugas menyiramkan seember air ke pria tua itu. Air bercampur sabun pel yang mereka gunakan untuk bersih-bersih tadi pagi. Semua tertawa. Lantai becek. Dan pria tua itu hanya diam, bajunya basah kuyup. Tapi dia tidak melawan. Kalau memang kalian ingin bukti saya punya uang, katanya sambil berdiri pelan, maka saya akan ambil semuanya. Hari ini juga. Seketika, semua tawa mengendur. Ada keheningan singkat. Tapi tak lama kemudian, suara tawa meledak lebih keras. Bapak, ambil semuanya? Hahaha. Jangan-jangan uang 100.000 aja nggak ada. Seru salah satu karyawan. Pria itu hanya tersenyum. Tolong cek rekening atas nama Suryana Widagdo. Suasana berubah. Seorang staf teller yang iseng mengikuti instruksinya, mendadak terdiam setelah mengetikkan data. Wajahnya menegang. Bu, Pak, saldonya 50 miliar. Suaranya gemetar. Semua sontak berdiri. Manajer koperasi merenggut layar komputer itu, menatap dengan wajah panik. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Suryana berdiri, membenarkan sandalnya yang hampir putus. Saya datang dengan baik-baik. Hanya ingin ambil sebagian kecil. Tapi kalian menilai saya dari penampilan, dan kalian akan belajar satu hal hari ini. Ia melirik ke jam dinding. Tolong siapkan uangnya. Saya tunggu. Dan satu demi satu, wajah yang tadi menertawakan kini mulai diliputi kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Suryana duduk tenang di sofa tunggu koperasi yang kini mendadak terasa sempit dan sunyi. Wajah-wajah yang semula tertawa kini dipenuhi keringat dan bisik-bisik panik. Tak ada satupun karyawan yang berani menatap pria tua itu langsung. Manajer koperasi, Pak Darmawan, berjalan tergesa menuju ruang kantor pusat. Di tangan kirinya, ia menggenggam handphone yang sejak 5 menit lalu tak berhenti bergetar. Di dalam grup WhatsApp internal, kabar ini mulai tersebar. Nasabah dengan saldo 50 miliar hendak menarik semua uangnya hari ini. Pak, tolong jangan dulu tarik semua dananya. Ucap Pak Darmawan setengah membungkuk setelah keluar lagi dari ruangannya. Nadanya sudah jauh berbeda. Tak ada lagi hinaan. Tak ada lagi ekspresi meremehkan. Kenapa tidak? Tanya Suryana tenang. Bukankah saya sudah cukup sabar? Tapi, Pak, ini koperasi. Tidak seperti bank besar.
Kami tidak bisa langsung siapkan 50 miliar secara tunai dalam 1 hari. Suryana mengangguk pelan, lalu membuka tas kain lusuhnya. Ia keluarkan sebuah map plastik bening berisi dokumen dan tanda bukti setor sejak 12 tahun lalu. Semua rapi, semua resmi. Lalu ia menatap langsung ke mata Pak Darmawan dan berkata, "Saya hanya meminta hak saya. Uang saya. Saya tidak butuh pelayanan mewah, tidak perlu dilayani dengan karpet merah. Saya hanya tidak ingin dihina." Beberapa staf mulai merasa bersalah. Yang tadi menyiram air pun kini menangis pelan di pojok ruangan. Salah satu petugas pria yang sempat tertawa terbahak kini menunduk tak berani bicara. "Lalu bagaimana, Pak? Uangnya besar sekali." Suara teller perempuan itu pelan. Suryana mengangguk. "Saya beri waktu. Sampai sore. Tapi saya ingin kalian tahu, koperasi ini akan saya tarik dari daftar kepercayaan keluarga saya." Pak Darmawan tercekat. "Keluarga? Maksud Bapak?" Suryana tersenyum, lalu berkata perlahan, "Saya Suryana Widagdo, pendiri Yayasan Widagdo Group, dan koperasi ini, 20% sahamnya saya yang suntikan modal saat awal berdiri dulu." Terdengar suara barang jatuh. Seorang karyawan pingsan. Yang lain mulai ribut mencari data nama Suryana di file digital dan fisik. Dan benar, nama itu muncul di dokumen lama, di balik dana investasi modal awal koperasi mereka dulu. Semua diam. Suryana berdiri, lalu menatap ke arah kamera CCTV. "Saya juga sudah rekam semua kejadian pagi ini, termasuk saat kalian menyiram saya dengan air pel." Suasana makin mencekam. Lalu pria tua itu melangkah perlahan keluar. Di depan koperasi, satu mobil Alphard hitam menjemputnya. Seorang pria muda bersetelan jas keluar, membukakan pintu. Warga sekitar mulai berkumpul, menyaksikan kejadian yang tak mereka duga. "Pak, kami mohon, jangan laporkan kejadian ini ke media," pinta Darmawan dari balik kaca depan. Suryana hanya menoleh singkat dan berkata, "Saya tidak akan bicara ke media. Tapi saya akan bicara ke anak-anak saya. Dan mereka adalah pengacara, direktur keuangan, dan pemilik saham koperasi di 5 provinsi." Dan pintu mobil pun tertutup. Koperasi itu mulai berguncang dari dalam. Tak ada yang menyangka, pria yang tadi dianggap mengganggu, ternyata punya kuasa untuk membuat koperasi itu runtuh dari dalam. Sore itu, suasana kantor koperasi berubah seperti medan perang. Para karyawan yang sebelumnya tersenyum dan santai kini dipenuhi ketegangan. Notifikasi grup WhatsApp kantor tak berhenti berbunyi. Semua menanyakan hal yang sama. Apa benar ada nasabah narik 50 miliar? Siapa dia? Kok nggak ada kabar? Pak Darmawan, manajer koperasi yang biasanya tenang, kini tak bisa duduk tenang. Tangan kirinya memegang ponsel, sementara tangan kanannya terus menyeka keringat di pelipis. Pukul 16.12, telepon dari kantor pusat akhirnya masuk. "Pak Darmawan," suara dari seberang terdengar datar tapi tajam. "Kami sudah dapat laporan internal dan rekaman CCTV dari cabang Anda. Apa betul tadi pagi ada kejadian penolakan layanan terhadap anggota koperasi bernama Suryana?" Darmawan menelan ludah. "Iya Pak, benar. Tapi itu karena..." Tidak perlu pembenaran. Nama beliau tercatat sebagai donatur pendiri koperasi 12 tahun lalu. Saldo beliau per akhir bulan lalu 50,2 miliar. Kenapa tidak dikenali? Kami tidak tahu Pak. Penampilannya sangat tidak meyakinkan. Dan karena itu kalian usir. Seng. Hanya suara detak jarum jam yang terdengar di ruangan manajer. "Pak Darmawan," suara di seberang berubah lebih dingin. "Sore ini juga tim audit internal kami berangkat dari Jakarta. Besok pagi mereka tiba. Kami akan lihat apa yang terjadi secara menyeluruh. Termasuk bagaimana manajemen cabang memperlakukan anggota dengan dana besar." Sebelum telepon ditutup, satu kalimat terakhir menghantam telinga Darmawan seperti palu godam. Kalau benar terbukti koperasi ini dipenuhi pegawai yang hanya menilai manusia dari bajunya, mungkin kita juga perlu audit moral. Pukul 17.20. Beberapa nasabah tetap bertahan di koperasi, menunggu kepastian dana mereka. Kabar tentang nasabah 50 miliar menyebar cepat seperti api dalam jerami kering.
Satu demi satu nasabah datang, bukan untuk menyetor, tapi menarik simpanan mereka. Ketakutan menguasai ruangan. Kalau orang kayak Pak Suryana aja bisa diperlakukan kayak gitu, gimana nasib kami? Kata seorang ibu sambil menyerahkan buku tabungannya. Gimana kalau dia tarik semua uangnya? Nggak nutup saldo koperasi dong? Tanya yang lain dengan nada panik. Darmawan hanya bisa menjawab dengan senyum palsu dan peluh dingin. Sementara itu, beberapa staf terlihat menangis diam-diam di pojokan ruangan. Mereka menyadari bahwa besok akan ada banyak perubahan. Mungkin beberapa di antara mereka takkan lagi bekerja di sini. Semua gara-gara satu dosa besar, merendahkan orang yang berpakaian sederhana. Malam harinya, di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir kota, Suryana duduk bersama anaknya. Di meja, ada 2 koper berisi dokumen dan data tabungan selama 15 tahun terakhir. Anak laki-laki Suryana menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. "Bapak," katanya lirih, "kenapa Bapak nggak pernah bilang kalau punya uang sebanyak ini?" Suryana tersenyum pelan. "Apa gunanya uang, kalau cuma bikin orang lain menghormatimu karena angka di rekening? Aku cuma pengen anak-anak muda itu belajar bahwa sombong itu racun, dan kesopanan itu bekal." Anaknya mengangguk. "Besok Bapak datang lagi ke koperasi." Suryana berdiri, mengangguk dengan tenang. Besok, anak muda itu akan belajar satu hal yang tak diajarkan di sekolah, bahwa setiap orang bisa kehilangan harga dirinya karena satu hal kecil, kesombongan. Pagi hari di kantor koperasi cabang itu terasa berbeda dari biasanya. Belum pukul 8, halaman depan sudah dipenuhi mobil-mobil berplat hitam dari kantor pusat. Orang-orang berdasi turun satu persatu dengan raut serius. Mereka membawa koper, tablet, dan wajah tanpa senyum. Di ruang rapat utama, manajer Darmawan, wakilnya, dan seluruh pegawai yang hadir kemarin dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan. "Rekaman CCTV, tolong diputar dari jam 8 sampai Pak Suryana keluar," ujar auditor utama sambil menatap tajam layar monitor. Di layar, terekam jelas bagaimana Suryana yang berpakaian compang-camping datang dengan niat baik, lalu ditertawakan, dihina, bahkan sempat disiram air oleh cleaning service yang juga ikut-ikutan mencemooh. "Dia bikin ruangan bau," ujar salah satu staf kemarin dalam rekaman suara yang diambil dari mic ruang teller. Beberapa pegawai menunduk. Ada yang mulai meneteskan air mata. Tak lama kemudian, ketua tim audit berdiri dan membuka map besar bertuliskan, "Hasil investigasi awal." "Setelah kami verifikasi data, Pak Suryana adalah anggota koperasi ini sejak tahun 2012. Ia menyumbangkan 2 ruko sebagai aset koperasi awal dan memiliki saldo aktif lebih dari 50 miliar. Apa yang kalian lakukan kemarin adalah pelecehan terhadap anggota kehormatan koperasi," ucapnya tegas. Semua terdiam. Tak lama kemudian, Pak Suryana tiba. Tapi kali ini, ia mengenakan batik halus, berjas gelap, dan diantar sopir pribadi. Dari dalam mobil, terlihat 3 koper besar dikeluarkan. Isinya, dokumen, sertifikat donasi, dan catatan kesalahan manajemen koperasi. Ia masuk ke ruangan rapat, semua pegawai berdiri. Beberapa masih tidak percaya. Pria yang kemarin mereka hina kini duduk di kursi VIP ruang rapat koperasi mereka. Pak Suryana tidak langsung bicara. Ia hanya menyerahkan satu surat kecil. Sang auditor membacakan isi surat itu di depan semua. "Saya tidak marah. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal. Koperasi bukan cuma tempat menyimpan uang, tapi tempat menyimpan kepercayaan. Jika kepercayaan rusak, uang bukan lagi jaminan. Dan jika manusia menilai sesama dari baju dan bau, maka kita lebih miskin dari yang paling miskin." Suasana hening. Lalu satu persatu surat pemutusan hubungan kerja dibagikan oleh auditor. Total 7 orang dipecat langsung hari itu, termasuk manajer Darmawan, 2 teller, 1 cleaning service, dan 3 pegawai pelayanan. Beberapa menangis, ada yang protes, tapi sebagian lainnya hanya diam dan menyesal. Saat Suryana keluar dari kantor koperasi itu, seorang pegawai muda yang masih magang menghampirinya. "Pak, maaf, saya kemarin ikut ketawa. Tapi saya juga yang laporkan ke kantor pusat soal kejadian itu. Saya cuma takut, Pak. Tapi saya nggak ikut hina." Suryana tersenyum, menepuk pundaknya. Orang baik bukan yang tidak pernah salah,
tapi yang tahu kapan harus memperbaiki kesalahan. Hari itu koperasi jadi sepi. Banyak nasabah yang menonton semua dari luar kaca. Tapi satu pelajaran paling penting akhirnya tersebar luas. Jangan pernah ukur nilai seseorang dari bajunya. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina hari ini adalah tangan yang kalian butuhkan esok hari. 2 hari setelah pemecatan, koperasi yang dulu ramai itu berubah drastis. Beberapa kursi kosong ditinggal tanpa pesan. Beberapa meja teller tidak terisi. Suasana seolah menyimpan trauma. Di balik dinding kaca, masyarakat masih membicarakan peristiwa yang mereka saksikan kemarin, tentang seorang pria lusuh yang menguji semua, dan menghancurkan keangkuhan dengan satu tindakan sederhana. Sementara itu, manajer Darmawan yang telah dipecat, kini tampak duduk di bangku depan sebuah warung kecil. Jasnya sudah tak ada, hanya tersisa kemeja putih yang tak lagi putih bersih. Wajahnya kusam. Ia membuka ponselnya, mencoba menghubungi seseorang untuk mencari pekerjaan lain, tapi tak satu pun menjawab. Karma datangnya cepat ya, gumamnya pelan. Namun, nasib belum sepenuhnya menutup pintu bagi mereka yang mau berubah. Pagi itu, Suryana datang lagi ke koperasi. Kali ini bukan sebagai nasabah, melainkan sebagai calon investor yang hendak menyelamatkan koperasi dari kehancuran finansial. Ia membawa 2 proposal. Satu tentang restrukturisasi manajemen, satu lagi tentang program pelatihan pegawai untuk mengenal nilai kemanusiaan. Namun, sebelum tanda tangan diberikan, Suryana meminta satu hal. Saya ingin bertemu dengan ke-7 pegawai yang dipecat. Jika mereka benar-benar menyesal, saya ingin mendengarnya langsung dari hati mereka, bukan dari skrip permintaan maaf. Sore harinya, di sebuah aula kecil yang disiapkan oleh koperasi, satu persatu dari mereka datang. Beberapa dengan wajah penuh beban. Darmawan datang paling akhir, dengan langkah berat dan mata sembab. Saya memang hilaf, Pak Suryana, ucapnya memulai. Saya kira Anda pengemis yang mengganggu layanan. Saya terlalu sering melihat orang mencuri waktu dan mencemari ruangan demi belas kasih. Tapi saya lupa, bahkan kalaupun Anda bukan siapa-siapa, saya tetap tak punya hak untuk merendahkan. Suryana hanya menatap diam. Lalu beralih pada teller perempuan yang kemarin tertawa paling keras. Dia menangis, sambil berlutut di lantai. Saya salah, Pak. Waktu itu saya cuma ikut-ikutan. Saya cuma takut dianggap aneh kalau membela. Tapi, malam itu saya pulang. Saya lihat anak saya tidur di lantai rumah kontrakan. Dan saya sadar saya lebih miskin dari orang yang saya hina. Suryana kemudian membuka map kecil, mengeluarkan 7 lembar amplop berwarna emas. Ini bukan uang, tapi kesempatan. Isinya adalah surat permintaan maaf yang kalian tanda tangani, dan surat penerimaan jika kalian mau ikut program kerja sosial 3 bulan. Tanpa gaji. Tapi dengan upah yang mungkin kalian butuhkan, pelajaran hidup. Semua terdiam. Ada yang mengangguk, ada yang langsung meneteskan air mata dan mengambil amplop itu dengan penuh rasa malu. Darmawan mendekat terakhir. Kalau saya tidak diterima lagi pun, saya akan tetap ikut program sosial itu, Pak. Saya ingin belajar kembali, jadi manusia. Suryana menepuk pundaknya. Kita semua pernah salah. Tapi tidak semua orang mau memperbaikinya. Kamu sudah di langkah yang benar. Program sosial itu dimulai seminggu kemudian. Mereka membersihkan pasar, membantu di panti jompo, mengajar di sekolah kecil, dan bertemu banyak orang dengan nasib jauh lebih sulit. Di akhir bulan ketiga, semua pegawai itu berubah. Lebih rendah hati. Lebih manusiawi. Dan di hari penutupan program, Suryana berdiri di panggung kecil, mengumumkan bahwa semua yang ikut program akan dipekerjakan kembali, bukan di koperasi yang sama, tapi di perusahaan miliknya. Kalian tidak bekerja untuk saya, katanya. Tapi untuk visi, menjadikan pelayanan publik sebagai ruang untuk belajar menghormati sesama manusia. Cerita ini memberikan kita pelajaran mendalam tentang pentingnya tidak menilai seseorang dari penampilannya. Apa yang tampak lusuh dan tidak berdaya di luar, belum tentu mencerminkan siapa dia sebenarnya di dalam. Suryana, pria yang dianggap remeh karena bajunya compang-camping, ternyata memiliki kekayaan yang mampu mengguncang sistem keuangan koperasi tempat dia dihina.
Ini menjadi pengingat bahwa kesombongan bisa merusak pelayanan dan hubungan antar sesama. Ketika kita meremehkan orang hanya karena tampilan luar atau keadaan ekonomi mereka, kita sedang membangun tembok yang memisahkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan. Ujian karakter tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang muncul saat menghadapi orang yang tampak tidak penting. Tapi disitulah nilai kita diuji. Apakah kita bisa tetap bersikap hormat dan manusiawi? Kebaikan dan empati tidak memerlukan alasan atau status sosial. Kita seharusnya memperlakukan setiap orang dengan respek, bukan hanya mereka yang tampak, layak, dihormati. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Suryana yang awalnya ditertawakan, justru menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya dan membuat semua yang menghina terdiam dalam penyesalan.